pagi Opa Oma, anggota PKLU GPIB Samaria. Apa kabar? Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan sepanjang kehidupan kita. Selamat datang dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang akan ditabur oleh pelayan firman menjadi berkat bagi kita semua. Disampaikan pula pada ibadah ini bahwa kolekte atau persembahan syukur dapat disampaikan langsung ke gereja Samaria atau dapat ditransfer ke rekening GPIB Samaria. Sebagai bacaan Alkitab untuk renungan hari ini dari kita ambil dari kitab Esra 8 ayat 29 sampai 30. Biarlah kita masing-masing mempersiapkannya. Sebagai pelayan firman dalam ibadah ini, Bapak Penatua Budi Santoso. Kini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk segera kita mulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars PKLU. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhan ku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin renta, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Marilah kita menghadap Tuhan. Kita mulai dengan nyanyian umat terambil dari Kidung Jemaat 161, Segala Kemuliaan, bait 1 dan 2. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di Kau terus.
Ya Tuhan Allah yang maha baik, kami naikkan puji syukur dan terima kasih ya Bapa atas pemeliharaan pelindungan penyertaan-Mu sepanjang hari lepas hari di minggu berjalan ini. Kami merasakan cinta kasih Tuhan senantiasa sehingga Engkau memberi kesehatan bagi kita sekalian, kami sekalian ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh kembali beribadah kepadamu, persekutuan kaum lanjut usia yang masih secara online. Namun kasih cinta-Mu senantiasa berada di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau jamah kami dari pikiran dan hati kami yang senantiasa setia untuk beribadah kepadamu Tuhan, sehingga ibadah ini akan menjadi berkat dan berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, dan kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berubah setiap saat, setiap hari lebih baik dan lebih baik, menjadi teladan bagi seisi rumah tangga kami ya Tuhan, baik sebagai opa, oma terhadap anak-anak dan cucu-cucu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami, dan hanya melalui putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami naikkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Marilah kita bermazmur. Kita ambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 12. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Silakan duduk kembali. Marilah kita kembali memuji Tuhan. Kita ambil dari Kidung Jemaat 162, Hosiana Putra Daud, bait 2 dan 4. Hosiana, lihatlah kami umat yang Kau pilih, kepadamu sajalah kami menyerahkan diri, tunduk patuh dan teguh melakukan perintah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Opa dan Oma sekalian, sebelum kita memasuki renungan yang akan disampaikan, marilah kita menghadap Tuhan, mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa Tuhan di sorga, kami bersyukur kembali karena penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami.
Pagi ini Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu, mohon bimbingan Roh Kudus untuk firman-firman yang hendak kami baca melalui Alkitab. Kiranya sucikan, kuduskan hati pikiran kami untuk menjadi layak sebagai umat-Mu dalam ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya hadir di tengah-tengah kami dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan pembacaan Alkitab. Hosiana. Untuk yang tanggal 20 ini kita akan membaca Esra 8 ayat 31 sampai 36. Esra 8 ayat 31 sampai 36. Yang demikian. Kemudian berangkatlah kami dari Sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem sesudah tinggal di sana selama 3 hari. Maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu dalam rumah Allah kami di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uria yang didampingi oleh Eleazar bin Pinheas, dan mereka dibantu oleh Yosabat bin Yesua dan Noraja bin Binui, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. Pada waktu itu juga orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan berbagai korban bakaran kepada Allah Israel. Lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 77 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor. Semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Kiranya firman Tuhan menetap di dalam hatimu, jemaat opa dan oma yang hadir pada saat ini pagi menjelang siang, dan shalom untuk opa dan oma. Pagi ini tema renungan ibadah hari ini adalah perlindungan yang sempurna dari Tuhan Allah ketika bangsa Israel melakukan perjalanan dari negeri Babel ke Yerusalem. Jarak dari Babel ke Yerusalem itu sekitar 1.500 km. Kalau sekarang jarak 1.500 km itu dengan naik pesawat terbang paling-paling 2 jam sudah sampai. Tetapi pada zaman Esra ini berjalan kaki bersama rombongan yang cukup besar melewati hutan dan padang pasir sangat berisiko untuk diganggu oleh penjahat-penjahat dan gerombolan yang tidak bertanggung jawab. Rombongan Esra ini adalah rombongan gelombang kedua dari proses
kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Itu terjadi sekitar 538 sebelum Masehi. Dalam Esra pasal 8 ini ada beberapa hal penting yang dapat menjadi bahan renungan kita pagi ini. Yang pertama adalah bahwa Esra itu mempunyai keyakinan bahwa perjalanan itu akan dilindungi oleh Allah. Itu tercantum pada pasal 7 ayat 28b yang mengatakan, "Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, menghimpunkan dari antara orang-orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama aku." Jadi itulah keyakinan Esra akan perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Bahkan Tuhan melengkapi dengan berbagai pembantu-pembantu untuk mengatur rombongan. Dan untuk ketertiban dan kelancaran dalam perjalanan, Esra mengumpulkan rombongannya di dekat sungai yang mengalir ke Ahawa. Kita baca dari Esra 15. "Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika kuselidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elamatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zaharia, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib, dan Elanatan, yakni pengajar-pengajar. Dan karena ketaatannya Ezra tadi dalam mengikuti ibadah-ibadah, Ezra juga memperbaiki sistem pelayanan peribadatan dengan mendudukkan orang-orang yang tugasnya memang melayani peribadatan, yaitu dari suku-suku Lewi. Ini saya baca dari ayat 17. "Dengan suatu pesan untuk Ido kepada kepala setempat di Kasifah, aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya pada budak di bait Allah di Kasifah itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian karena tangan murah Allah kami melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang. Ini menunjukkan ketaatan dari Esra terhadap sistem peribadatan yang mereka laksanakan, sementara mereka mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan menuju Yerusalem. Ketika Ezra itu ngecek lagi ya personel yang menangani ibadah tersebut, ternyata bukan petugas-petugas yang seharusnya melaksanakan tugas sebagai imam-imam pada acara-acara ibadah yang mereka laksanakan. Oleh karena itu mereka lalu Ezra mengirimkan utusan kepada Ido di Kasifah untuk didatangkan memang orang-orang yang bertugas melayani di rumah Allah. Dan oleh kemurahan Allah,
mereka mengirimkan petugas-petugas tersebut ke tempat Ezra, mempersiapkan diri dari keberangkatan menuju Yerusalem. Dan selanjutnya untuk menjaga keamanan dalam perjalanan, sebelum berangkat mereka berdoa disertai dengan mengadakan gerakan berpuasa supaya mereka betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini kita baca dari ayat 21 Esra 8. Saya bacakan, demikian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena itu aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh-musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Oma dan opa sekalian, di sini Esra meyakini bahwa perlindungan Allah akan jauh lebih berkuasa daripada pengawalan pasukan berkuda dari tentara Persia. Selanjutnya sebelum berangkat, mereka mau nimbang dulu persembahan-persembahan khusus yang terkumpul dari berbagai kalangan, kemudian dihitung dan diserahkan kepada petugas pelayanan ibadat. Kita baca dari Esra 8 ayat 33 dan 34. Maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah di bawah pengawasan Imam Mermot bin Uria yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yozabat bin Yesua dan Noaja bin Binui, orang-orang Lewi. Jadi setelah tiba di Yerusalem, persembahan-persembahan tadi juga dihitung kembali dan disaksikan oleh Imam Mermot bin Uria tadi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan dan mendeteksi apakah di antara orang-orang Lewi itu ada yang tidak jujur terhadap tanggung jawabnya. Setelah melakukan perjalanan dari Babel ke Yerusalem, itu kan melalui berbagai rintangan-rintangan yang tidak sedikit. Secara ringkas, renungan kita hari ini adalah mengikuti ada dua hal yang perlu kita renungkan dari kisah perjalanan bangsa Israel ini dari Babel ke Yerusalem. Yang pertama yaitu ketika meneliti peserta rombongannya yang akan berangkat itu, Esra tidak menemukan maksudnya orang-orang asli suku Lewi yang bertugas sebagai pelayan kemah Allah. Karena saat itu pelayanan ibadah dilayani oleh orang-orang suku lain.
masih bangsa Israel juga, tetapi dia bukan dari suku Lewi. Karena ternyata orang-orang suku Lewi lebih memilih tinggal di daerah tempat mereka dibuang, yaitu di tanah Babel. Mereka yang menolak pindah itu membayangkan tentang kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi, ketidakjelasan di tanah Kanaan atau di Yerusalem, dibandingkan dengan kehidupan yang nyaman yang sudah mereka dapatkan saat itu. Sehingga mereka lebih memilih tetap tinggal di tanah pembuangan. Semuanya itu mereka lakukan karena kekuatan kuasa dosa, karena kelemahan iman. Mereka sudah kurang percaya kepada rencana Tuhan bagi hidup mereka. Mereka hanya mengukur kehidupan berdasarkan cara berpikir mereka sendiri, cara berpikir keduniawian, berdasarkan kenikmatan dunia yang mereka alami saat itu. Mereka tidak mau melihat dan mendengar berita tentang keselamatan yang sedang Tuhan rencanakan bagi kehidupan mereka untuk masa yang akan datang. Tuhan merencanakan kehidupan yang lebih baik di tanah mereka sendiri, yaitu negeri Kanaan, untuk seluruh bangsa Israel yang mengalami penghukuman dengan pembuangan di tanah Babel itu. Dalam praktek sehari-hari, banyak juga orang Kristen yang melakukan hal yang sama seperti orang-orang Lewi yang tidak mau pindah itu. Mereka mengabaikan apa yang sedang Tuhan rencanakan. Mereka atau kita sibuk dengan urusan duniawi yang kita nikmati saat ini, sehingga kehilangan kepekaan untuk melihat pekerjaan Tuhan yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Bahkan firman Tuhan yang selalu mengingatkan mereka setiap hari juga tidak menarik untuk diperhatikan. Jalan terbaik untuk mengatasi hal itu adalah hanya bertobat dan mengakui dosa-dosa serta kembali setia kepada pimpinan Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan dalam renungan pada pagi hari ini, Opa dan Oma sekalian, bahwa dalam perjalanan tersebut Ezra tidak minta pertolongan orang Persia dengan tentara berkudanya, karena Ezra hanya mengandalkan pertolongan Tuhan. Sebenarnya secara manusia Ezra juga takut menghadapi risiko perjalanan memimpin rombongan dengan risiko menghadapi para penjahat-penjahat di perjalanan itu. Tetapi kali ini Ezra belajar menggantungkan seluruh harapannya kepada Tuhan daripada mengemis pertolongan kepada orang lain, di mana orang lain itu adalah hanya manusia biasa. Memang kita tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain, tetapi yang menjadi kesalahan kita adalah kalau kita tidak minta pertolongan dari Tuhan. Jika kita seluruhnya hanya mengandalkan Tuhan dan ternyata Tuhan memakai
orang lain untuk menolong kita, maka kita wajib bersyukur atas cara Tuhan menolong kita. Tapi jika kita hanya mengandalkan bantuan dari manusia, maka kita akan terus menjadi hamba manusia, dan kita telah gagal melihat Allah sebagai penolong kita. Karena itu kita tidak akan bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kita bisa tergantung terus-menerus kepada manusia. Opa-opa dan oma-oma sekalian, demikian hal yang penting dalam renungan ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita hidup dengan tetap setia mengandalkan Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan menyambut renungan tadi dengan Kidung Jemaat dengan nyanyian respon Kita Bakti 63, Firman-Mu Tuhan. Mari kita memasuki doa syafaat hari ini. Tuhan Allah, kembali kami datang kepadamu pada kesempatan hari ini. Kami mengucap syukur atas pesan-pesan dari firman-Mu yang hari ini kami dengar, bahwa tidak ada kehidupan lain yang lebih sempurna daripada kehidupan yang senantiasa mengandalkan kekuatan yang datang daripadamu. Kami mengaku akan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, bahwa di tengah-tengah kehidupan kami justru seringkali melakukan perbuatan seperti orang-orang Lewi yang lebih suka tinggal di tanah pembuangan karena kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sudah mereka dapatkan. Itulah yang seringkali justru kami pilih menjadi pilihan hidup kami ya Tuhan. Dengan firman-Mu hari ini kembali kami diingatkan bahwa kehidupan kami telah Engkau rancang dan Engkau atur menurut kehendak-Mu, dan rancangan-Mu itu adalah rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan, ajarkan kami untuk seperti Ezra yang senantiasa mengandalkan diri sepenuhnya di dalam menjalani kehidupannya, bahkan di dalam rencana-rencana terhadap perjalanan yang hendak dilakukan dari Babel menuju Yerusalem. Tuhan, seringkali kami juga merancangkan sesuatu, namun kami kurang serius untuk mengandalkan Engkau.
kami seringkali tergoda oleh hal-hal yang duniawi dan kurang taat kepada petunjuk yang telah Engkau tentukan bagi kehidupan kami. Ajarkan kami ya Tuhan untuk setia di dalam pengharapan kami akan pertolongan-Mu yang sempurna itu, supaya kami tidak mengandalkan kekuatan-kekuatan yang datang dari manusia. Tuhan, kesempatan ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir, para oma dan opa yang mengikuti acara ibadah online ini. Tuhan, sertai kami semuanya, untuk kami juga mencontoh kehidupan Ezra yang senantiasa sepenuhnya menggantungkan diri pada pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, karena semuanya itu kami juga berdoa bagi oma opa yang lain yang belum sempat mengikuti ibadah ini. Kiranya pada kesempatan yang lain, kesempatan yang akan datang, dapat kembali bersama-sama dengan kami mengikuti acara ibadah lansia yang diadakan pada tanggal 10 dan 20 setiap bulan. Tuhan Allah, kami juga bersyukur dan berdoa bagi berbagai persoalan hidup yang kami hadapi, di mana berbagai pencobaan itu kiranya semakin menguatkan kami dalam kami melaksanakan kehendak-Mu di dunia ini. Kami mohon ampun jika kami seringkali gagal dalam kami menjalani kehidupan ini untuk setia di dalam pertolongan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk opa oma yang dalam masalah kesehatan, yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Tuhan, pimpin dan berkati mereka, hiburkan mereka untuk mereka bersukacita di dalam berita yang dalam berita yang menjadi renungan hari ini. Tuhan, biarlah juga oma dan opa dapat mendapatkan kesehatan kembali untuk dapat mengikuti acara ibadah yang secara rutin dilaksanakan pada tanggal 10 dan 20 itu. Bapa ya di surga, kami juga berdoa untuk berbagai persoalan hidup yang lain yang dialami oleh opa dan oma. Di samping masalah kesehatan juga masalah ekonomi, masalah lain-lain yang dihadapi, masalah keluarga maupun masalah kemasyarakatan yang mereka temui dalam hidup mereka. Kiranya melalui Roh Kudus, opa dan oma dapat mendapatkan solusi terbaik bagi persoalan hidup yang mereka hadapi. Ya Tuhan, dalam siang ini kami juga mau berdoa untuk anak dan cucu yang berada di rumah maupun berada dimanapun. Kiranya melalui penyertaan-Mu, anak cucu opa dan oma dapat melaksanakan kehidupannya dengan tetap setia dan tekun di dalam penyertaan-Mu. Ya Tuhan, begitu banyak permohonan kami. Kami sadar bahwa kami tidak mampu mengucapkannya satu persatu. Namun kami percaya bahwa Engkau lebih mengetahui apa yang kami perlukan. Oleh karena itu Tuhan, kami alaskan doa ini biar semuanya itu menjadi sempurna di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita menyanyikan persembahan dari Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Sorga, bait 1 dan 2. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa ragam, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmatnya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya. Panjang sabar maha baik, puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib. Marilah kita berdiri. Oma opa yang dikasihi Tuhan, kita mau menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Di hadapan tahta anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Amin. Mohon waktu sejenak, Warta PKLU. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Penatua Budi Santoso. Kepada Bapak Penatua Budi Santoso, kami berterima kasih dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dalam pelayanannya di jemaat GPIB Samaria maupun dalam keluarga. Kami mengundang Opa Oma senantiasa hadir dalam ibadah berikutnya yang tetap akan dilaksanakan secara online. Kami akhirnya mengucapkan terima kasih atas semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, baik pelayan firman, pemusik, kantoria, dan tim multimedia.
Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan kita semua. Demikian Warta Pelkat PKLU. Terima kasih. Umat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Umat diundang bangkit berdiri. Kita akan memuji kitab bakti 215, Ku ingin selalu dekat denganmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.